Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimatu Syadiah Putri dengan IMPM 18027. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Kali ini pada mata kuliah Statistik Deskriptif atau Non-Parametrik. Nah, di video ini kita bakalan mulai menjelaskan ukuran dispersi. Kita bakalan lanjut kepada pengertian ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Kita lanjut kepada jenis-jenis ukuran dispersi. Jenis-jenis ukuran dispersi yaitu dispersi mutlak dan dispersi relatif. Dispersi mutlak terdapat jangkauan, simpangan rata-rata, varian, standar deviasi, dan simpangan kuartil. Nah, pada dispersi relatif terdapat koefisien variasi. Pertama, kita akan menjelaskan jangkauan. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar dengan data dengan nilai terkecil. R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Semakin kecil nilai R, maka data akan semakin baik. Dengan sebaliknya, semakin besar nilai R, maka kualitas data yang semakin tidak baik. Yang kedua, simpangan rata-rata atau mean deviation. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Pada simpangan rata-rata dapat dicari dengan data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, DR 1/N jumlah X kurang rata-rata sama dengan jumlah X dikurang rata-rata per N. Untuk data berkelompok dengan rumus DR sama dengan 1/N jumlah frekuensi dikali X dikurang rata-rata sama dengan jumlah F dikali X kurang rata-rata per N. Selanjutnya, contoh pertama. Tentukan deviasi rata-rata dan deviasi frekuensi dari data berikut. Dengan tabel terdapat berat badan dan banyak mahasiswa. 60 sampai 62 10 orang mahasiswa, 63 sampai 65 25 orang, 66 sampai 68 32, 69 sampai 71 15, 72 sampai 74 18. Dengan penyelesaiannya berikut. Dapat dicari dengan rumus X rata-rata sama dengan jumlah Fx per F. Didapatkan 67,18. Dengan mencari deviasi rata-rata, jumlah F dikali X dikurang rata-rata per N akan didapatkan 29,412. Ketiga yaitu varian. Varian adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, varian atau sampel varian disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasi, variannya atau variasi populasi disimbolkan dengan sigma. Terdapat varian tunggal dan varian berkelompok. Kita akan membahas pertama yaitu varian data tunggal. Varian data tunggal dengan pertama metode biasa. Metode biasa. Untuk sampel besar N besar dari 30 dicari dengan rumus S kuadrat sama dengan jumlah X dikurang rata-rata pangkat 2 per N. Untuk sampel kecil dari 30 dengan rumus jumlah X kurang rata-rata pangkat 2 per N kurang 1. Nah, untuk metode angka kasar, sampel besar N besar dari 30 dengan rumus EX kuadrat per N dikurang EX kuadrat N.
Nah, untuk sampel kecil dari N 30 sama dengan EX kuadrat per N kurang 1 dikurang EX kuadrat dikurang N dikali N kurang 1. Kita lanjut pada contoh. Contoh kedua, tentukan varian dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Penyelesaiannya yang akan didapatkan 13,5. Selanjutnya, varian dengan data berkelompok. Varian dengan data berkelompok dapat dicari dengan 3 metode. Metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Metode biasa dengan rumus sampel besar dari 30 sama dengan EF X dikurang X rata-rata pangkat 2 per N. Nah, untuk sampel kecil dari 30, EF X kurang X rata-rata pangkat 2 per N kurang 1. Untuk metode angka kasar, EF X kuadrat per N dikurang EF X per N pangkat 2. Itu adalah rumus untuk sampel besar daripada 30. Nah, untuk sampel kecil dari 30, EF X kuadrat per N kurang 1 dikurang EF X per N dikali N kurang 1 pangkat 2. Nah, selanjutnya pada metode coding. Pada metode coding, untuk sampel besar dari NX besar dari 30 sama dengan C kuadrat dikali EF U kuadrat per N dikurang EF U per N kuadrat. Nah, untuk kecil dari sama dengan C kuadrat dikali EF U per N kurang 1 dikurang jumlah F frekuensi U dipangkatkan 2 per N dikali N kurang 1. Dengan keterangan C sama dengan panjang interval kelas, U sama dengan D per C atau X dikurang M per C. M sama dengan rata-rata hitung sementara. Kita masuk kepada contoh ketiga. Contoh ketiga, tentukan varian dari distribusi frekuensi. Contoh pertama dengan metode biasa, angka kasar, dan coding. Dengan X atau rata-rata 67,18. Dengan metode biasa dapat dicari mendapatkan hasilnya 13,64,7. Bisa diperhatikan pada slide di atas. Nah, untuk metode kasar didapatkan 13,6476. Dengan metode kasar dapat diperhatikan cara mencarinya. Untuk penyelesaian dengan metode coding didapatkan 13,6476. Nah, kita lanjut pada pembahasan simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar rata-rata kuadrat. S sama dengan akar varian atau S sama dengan akar S kuadrat. Untuk sampel, sampingan baku dilambangkan dengan S, sedangkan simpangan baku populasi dilambangkan dengan sigma. Simpangan baku dapat dicari dengan data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal terdapat atas dua metode biasa dan metode angka kasar. Dapat dilihat pada PowerPoint di samping. Untuk sampel besar dari N30 pada metode biasa dapat dicari akar jumlah X kurang rata-rata pangkat 2 per N. Untuk sampel kecil dari 30 bisa dicari dengan akar jumlah X kurang rata-rata pangkat 2 per N kurang 1. Nah, kita masuk pada metode angka kasar. Metode angka kasar untuk sampel besar N dari 30 dapat dicari dengan akar jumlah X kuadrat per N dikurang jumlah X per N dikuadratkan. Untuk sampel kecil dari 30 dapat dicari akar jumlah X kuadrat per N kurang 1 dikurang jumlah X kuadrat per N dikali N kurang 1. Kita masuk pada simpangan baku data berkelompok. Dapat dicari dengan 3 metode. Metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Untuk metode biasa, sampel besar dari N30 dapat dicari dengan akar jumlah frekuensi dikali X kurang rata-rata pangkat 2 per N. Untuk sampel kecil dari 30 dapat dicari dengan akar jumlah F dikali X kurang rata-rata pangkat 2 per N kurang 1. Untuk metode angka kasar,
Untuk sampel besar dari 30 dan kecil dari 30 dapat dicari. E akar EFX kuadrat per N dikurang EFX per N dikuadratkan. Untuk kecil dari 30, akar jumlah Fx kuadrat dikurang N kurang 1 dikurang Fx kuadrat N dikurang N kurang 1. Untuk metode coding dapat dicari sampel N besar dari 30 yaitu akar C kuadrat dikali jumlah frekuensi U kuadrat per N dikurang jumlah frekuensi U per N dipangkatkan 2. Untuk sampel kecil dari 30, S sama dengan akar C kuadrat dengan jumlah frekuensi U kuadrat dikurang per N kurang 1 dikurang jumlah frekuensi U dikuadratkan per N kurang 1. Dengan keterangan C sama dengan panjang interval, U sama dengan D per C atau X kurang M per C, M sama dengan rata-rata hitung sementara. Kita masuk kepada koefisien variasi atau dispersi relatif. Untuk melihat penyimpangan-penyimpangan, nilai terdiri dari beberapa kumpulan data. Bentuk umum dispersi relatif sama dengan dispersi absolut per rata-rata. Dengan 4 poin, yaitu koefisien variasi atau KF dapat dicari dengan rumus S per rata-rata dikali 100%. Dengan variasi jangkauan atau FR dapat dicari dengan R per rata-rata dikali 100%. Untuk variasi simpangan dapat dicari simpangan rata-rata atau FSR sama dengan SR per rata-rata dikali 100%. Untuk variasi kuartil atau FQ dapat dicari dengan QD per ME dikali 100%. Atau dengan Q3 dikurang Q1 per Q3 ditambah Q1 dikali 100%. Kita lanjut kepada kemencengan atau kecondongan. Kemencengan atau kecondongan adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan dari sebuah distribusi, disebut juga dengan skewness. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata median dan modus yang tidak sama, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya yang akan menceng. Selanjutnya, jika distribusi memiliki ekor lebih panjang ke kanan daripada ke kiri, maka distribusi disebut dengan menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor panjang ke kiri daripada ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Nah, berikut merupakan gambar dari kemencengan distribusi. Untuk mengetahui konsentrasi distribusi menceng ke kanan atau ke kiri digunakan dengan metode-metode berikut. Pertama, koefisien kemencengan Pearson. Yang kedua, koefisien kemencengan Bowley. Yang ketiga, koefisien kemencengan persentil. Dan keempat, yaitu kemencengan moment. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rumusan koefisien kemencengan. Dengan rumus SK sama dengan rata-rata per MO per S. Dengan keterangan SK merupakan koefisien kemencengan Pearson. Apabila secara empiris didapat hubungan antara nilai pusat sebagai jumlah dikurang MO sama dengan 3 dikali rata-rata dikurang ME, maka rumus kemencengan menjadi SK sama dengan 3 dikali rata-rata dikurang ME per S. Jika SK dihubungkan dengan keadaan kurva, maka pertama, SK sama dengan 0 berarti kurva berbentuk simetris. SK besar dari 0, kurva berarti berbentuk menceng ke kanan atau positif. SK kecil dari 0 berarti kurva menceng ke kiri sehingga negatif. Selanjutnya, rumus koefisien kemencengan SKB sama dengan Q3 dikurang Q2 dikurang Q2 dikurang Q1 per Q3 kurang Q2 ditambah Q2 dikurang Q1 atau SK sama dengan Q3 kurang 2 Q2 ditambah Q1 per Q3 dikurang Q1. Keterangan SKB merupakan koefisien kemencengan Bowley dengan Q sama dengan kuartil. Jika SKB dihubungkan dengan keadaan kurva, maka
Q3 dikurang Q1 besar dari Q2 dikurang Q1 berarti kurva menceng ke kanan atau positif. Sebaliknya, jika Q3 dikurang Q2 kecil dari Q2 dikurang Q1 berarti kurva menceng ke kiri sehingga negatif. Nah, untuk SKB positif berarti distribusi menceng ke kanan, SKB negatif berarti distribusi menceng ke kiri. SKB lebih kurang 0,1 menggambarkan distribusi menceng tidak berarti, dan SKB besar dari 0,3 menggambarkan kurva yang menceng berarti. Selanjutnya, rumus koefisien kemencengan SKP dengan rumus P90 dikurang P50 dikurang P50 dikurang P10 per P50 dikurang P10 atau SKP sama dengan P90 dikurang 2P50 ditambah P10 per P50 dikurang P10 dengan keterangan SKP merupakan koefisien kemencengan persentil. Nah, pada P yaitu persentil. Data tunggal dan data berkelompok dapat dicari dengan rumus A sama dengan M pangkat 3 per S pangkat 3 sama dengan 1 per N jumlah X kurang X rata-rata pangkat 3 per S pangkat 3. Untuk data berkelompok dapat dicari A3 sama dengan M pangkat 3 per S sama dengan 1 per N jumlah frekuensi dikali X kurang rata-rata pangkat 3 dengan per S pangkat 3. Atau dapat dicari dengan rumus A3 sama dengan C pangkat 3 per S sama dengan jumlah frekuensi U pangkat 3 per N dikurang 3 jumlah frekuensi U pangkat 2 per N dikali jumlah frekuensi U per N ditambah 2 dikali jumlah frekuensi U per N pangkat 3. Nah, berikut merupakan keruncingan kurva. Keruncingan adalah atau disebut juga dengan kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Dapat dibedakan atas 3 yaitu leptokurtik, patikurtik, dan mesokurtik. Leptokurtik yaitu distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Platikurtik yaitu distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Mesokurtik yaitu distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Nah, untuk mengetahui keruncingan suatu distribusi akan sering digunakan koefisien keruncingan dan kurtosis persentil. Pertama yaitu koefisien keruncingan. Ketentuan N kecil dari 3 merupakan distribusi platikurtik. N besar dari 3 merupakan distribusi leptokurtik. N sama dengan 3 sama dengan distribusi mesokurtik. Dapat dicari dengan A4 sama dengan 1 per N jumlah X kurang rata-rata pangkat 4 per S pangkat 4. Untuk data berkelompok dapat dicari dengan A4 sama dengan 1 per N jumlah F dikali X kurang rata-rata pangkat 4 per S pangkat 4.